Apakah Tiro bisa? Oke. Tapi memang Kang, sebelumnya kalau ada benda di sekelilingnya, kita mungkin akan singkirin dulu ya, supaya dia juga nggak kaget. Apa tuh? Apa ya? Tuh? Apa ya? Tuh? Masuk. Sip. Ih, gampang banget. Keluar lagi. Sambil nyantai, barangkali nih ya. Gua tuh kan juga termasuk yang liatin channel terus subscribe juga. Wih, dia juga subscribe guys. Kalian dong subscribe karena subscribe itu tidak bayar. Sebelum menonton channel ini pastikan subscribe ya guys. Selamat menonton. Udah mulai itu. Aduh. Oke, kembali lagi di channel Rumah Otter. Selamat datang di channel Rumah Otter. Nah, kali ini gua bersama owner datang jauh-jauh dari suatu daerah yang dimana menyempatkan kali ini untuk datang ke base camp Rumah Otter. Selamat datang Kang Maman. Pokoknya sukses terus Kang Maman nih. Kang Maman aslinya, teman-teman pengen tahu nih, aslinya Kang Maman dari mana? Aslinya gua dari Banjarsari, Ciamis. Wah, jauh sekali ya Ciamis ya. Dekat pantai. Dekat pantai. Kapan-kapan boleh dong teman-teman dari motor ikut main di sana ya? Boleh banget. Oke, siap. Kang, ya. Mengenai pelihara otter nih Kang, bisa sharing nggak Kang nih saat ini mumpung lagi ada di base camp Rumah Otter nih Kang? Nah, Kang Maman ini sebenarnya berapa lama sih? Dari tahun berapa deh pelihara otter? Sekarang 2020 ya? Ya. Berarti 2016. 2016 gua awal pelihara otter. Tapi sebelumnya untuk adopsi otter ini kan banyak banget resikonya. Nah, pernah nggak sih Om mengalami kegagalan pada saat masa adopsi otter sendiri? Ya pokoknya buat teman-teman yang di rumah, gua saranin kalau pelihara otter nggak punya banyak waktu luang, apalagi masih baby, itu mending kemungkinan besar pasti mending jangan. Mati. Karena waktu itu gua tuh bener-bener dalam tanda kutip ya, gua nggak kerja. Tapi masih bisa lah keep otter. Jadi waktu 24 jam gua buat otter. Nah, belum nikah juga. Siap. Kewalahan nggak sih Om dalam terhadap pakan itu? Kewalahan banget kalau masalah pakan otter sih gimana ya? Dia kan harus stay terus, kita harus punya persediaan terus iya. Nggak boleh sampai kita habis. Satu cerita gua tuh pernah ngalami kegagalan dalam pelihara otter. Hah? Gagal? Iya. Oke. Kegagalannya tuh karena apa sih Om? Sampai bisa gagal. Mungkin ini juga buat perhatian buat semua owner, baik itu owner musang pokoknya yang punya pet lah. Utama buat otter. Okay. Karena kita buat ngirit, kita itu biasanya kan kalau gua ya pribadi, gua ganti lele sama pala ayam. Oke. Nah, waktu itu pala ayam tuh kayaknya ada formalinnya deh. Oh gitu. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Karena banyaknya faktor ya kan, pada kotor dan yang lain sebagainya gitu kan. Memang perlu diketahui. Perhatian juga buat temen-temen untuk membeli kepala ayam, terutama untuk pakan otter kita atau pet kita kesayangan kita, baik itu terutama untuk otter, itu harus diperhatikan. Bisa tanya langsung ke si penjualnya atau pedagangnya bahwa ini tuh bakalan untuk hewan, bukan untuk dikelola untuk makan untuk kita. Untuk hewan aja seperti itu, apalagi untuk makan di manusia gitu loh. Maka perlu diperhatikan kebersihannya, terus jangan jangan sampai sudah benyek, dan aman nggak sih buat otternya kita, aman juga nggak sih untuk manusia untuk dikonsumsi. Itu yang perlu diperhatikan pada saat membeli gitu loh. Pada dasarnya kebanyakan kasus-kasus di kepala ayam seperti itu. Kalau bisa memang saran kita dari Rumah Otter, ulele itu tergantung dari individu cuan guys. Cuannya ya Om. Oke, siap.
Ngomong-ngomong Kang Maman di sini nih Om. Nih ada boneka outer dong. Masa iya bonekanya aja sih Om? Kang Maman bawa outer gak sih Kang? Bawa dong. Sama deh. Oke nih Kang Maman. Kang Maman mau prepare dulu nih outernya nih. Tapi nanti tunjukin dong Kang bagaimana cara teknisnya sebagai owner yang benar-benar udah punya pengalaman basically dari baby sampai dewasa, bahkan pernah gagal. Kita tunjukin dong Om caranya dia bisa nurut sama kita. Di samping itu tips-tipsnya itu apa? Kita akan lihat ya. Ini gini, ini outer baru ngekip gua. Oh, pengalaman baru guys. Berarti outernya baru dikip. Usia berapa Kang? 3 bulan, 4 bulan ya? 4 bulan, kira-kira 4 bulan. Kira-kira 4 bulan. Jadi gua ini datang ke Bogor sekalian ngambil libahan outer. Ambil libahan. Kang Maman ambil libahan outer di usia 4 bulan ya kan. Dan gimana reaksi terhadap outer terhadap ownernya yang baru? Mari kita lihat. Karena pada dasarnya outer kalau pindah tangan dengan owner yang baru pasti butuh adaptasi gitu. Nah, kita lihat cara teknisnya Kang Maman untuk outernya dia yang baru dikip dari libahan. Oke, guys. Oke. Nah, ini berarti dari owner di Bali belum ngasih nama lagi ya? Belum. Apa mau pakai nama sebelumnya? Enggak. Di sana juga dia belum dikasih nama. Oh gitu. Jadi di bak belum ada namanya. Iya. Boleh dong gua ngasih saran nama ya, guys. Boleh. Apa coba? Siti. Oh, ini Kang dari owner pertamanya berarti belum dikasih nama ya? Iya, katanya dari sana dia belum dikasih nama. Oke, buat teman-teman di rumah ya menonton yang mau kasih saran nama buat outernya Kang Maman boleh silakan. Jenisnya apa dulu dong? Main kasih tahu aja. Ini betina. Oh, itu betina. Komen ya, komen. Betina, komen. Kalau gue sih ngasih sarannya Siti. Si Siti nih. Iya, kan? boleh. Siti. Tapi tergantung netizen juga. Oke, ngomong-ngomong nih, oke deh daripada nggak ada namanya, kasih aja nama Siti dulu ya. Nanti Siti. tinggal tunggu komenannya dari teman-teman di rumah. Oke, boleh dong Om dikeluarin. Boleh. Siap. Tapi agak greget juga, soalnya gue juga belum pegang. Kali aja gue bisa juga pegang ya Kak. Den. Oke, siap. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak dong, enggak galak. Tuh. Sorry, jangan dibuka dulu. Bukannya ada tahapannya, Kang. Harus di sini di Oh, itu udah. Oh, itu udah. Tadi. Udah pernah. Kan gua coba dulu tadi kan pas pertama datang, gua kenalin, tapi agak strek sih. Agak strek. Berarti gak gua doang yang di strek. Kang Maman juga pernah ada action di strek atau digigit. Oke, Kang, boleh. Siap. Nih. Gua ngeri juga nih. Eng. Hai. Oke, boleh ditaruh pet kargonya Kang. Oke, taruh dong. Aku bantu. Oke, siap. Nah, itu bisa digendong Kang. Ini mungkin dari sananya udah jinak sih. Oh, udah jinak. Karena udah pakai kalung udah terbiasa juga ya Kang. Iya, kelihatan dari pakai kalungnya ini. Oh gitu, berarti udah biasa. Mau coba tantangan dari gua nggak? Apa? Pakai harness. Ini aja gua masih ngeri nih. Pakai harness. Oke. Malah terjahat emang. Ini guys, karena pada dasarnya kalau outer tidak dibiasakan menggunakan harness, nantinya itu bakalan susah pakai harness. Dan ini juga safety loh buat teman-teman di sekeliling. Kang, sorry, ayo aku pakein aja deh. Pengen tahu. Bukain dulu dong. Susah ini. Nih guys, gue bantu bukain aja, tapi gue nggak mau bantu masangin. Nih. Oke Kang, refleks strike pasti ada. Ya, tapi nggak tahu juga kalau outer ini nurut ya. Saya nggak tahu ya karena outer karakternya beda-beda. Oke Kang. Oh, harus lulus treatmentnya. Udah pakai Kang. Tar dulu. Dia juga ngeri guys. Duk. Guys, ayo. Kalau ini berhasil, gua yang deg-degan. Kalau nggak mau, berarti jangan dipaksa ya. Kayaknya dia belum mau deh. Gila gua. Waduh. Dimainin. Berarti memang tahapannya nggak begitu langsung bisa pakai ya Kang ya? Nggak bisa.
harus perlahan ya, walaupun dia udah betah pakai kalung ya Kang. Iya. Tadi pas ngambil dari sana udah ada kalungnya gitu. Udah ya? ada kalungnya. Kalungnya, tapi dia belum terbiasa pakai harness. Mau pakai rompi nggak? Gua ada juga nih rompi nih. Boleh? Boleh deh. Daripada harness agak kesulitan karena harus cekrek-cekrek ya Kang. Iya. Oke, siap. Oke nih, Kang Maman lagi coba pakai rompi ke outernya si Siti kalau kata gua. Nah, agak susah ya Kang ya? Iya, agak susah. Soalnya dia juga Belum kerja. tahap Baru kenal. berapa hari sih Kang di Kang Maman? Ini baru ngambil saya. Baru ngambil ya. Iya. Guys, gagal guys pertunjukannya guys. Tapi dia kelebihannya bisa masuk pet cargo. Iya. Nah. Kalau mau suket cargo gampang. Kalau masuk pet cargo gampang karena udah terbiasa mungkin ya. Takut sama saya, sama Bang Panjo kayaknya. Coba dong, boleh dong pet cargonya naikin lagi daripada Boleh. daripada ini dia nggak mau ya, rompi dan harness dia nggak mau guys. Pengen tahu nih. Oke, hai, masuk. Gampang banget. Keluar lagi. Ngeri guys. Sombong amat. Coba lagi ya. Coba lagi. Kecepatan Tapi tangan memang ini. nggak boleh dipaksa ya. Iya. Nah, kalau ada insiden dipaksa, pastinya dia akan membuat trauma. Iya. Oke Kang Maman, sip. Nah udah, bye-bye. Kamu harus adaptasi dulu ya, bye-bye. Bye-bye, siapa namanya? Nggak ada namanya. Oke Kang, outernya udah ditaruh. Dan dia juga adaptasi, perlu makan juga. Tadi juga kasih makan juga ya Kang ya? Iya. Minum dulu Kang nih, minum Iya, dulu. sambil nyantai, Apa barangkali nih ya. Gua tuh kan juga termasuk yang liatin channel terus subscribe juga. Wih, set. Dia juga subscribe guys. Nah. Kalian dong subscribe karena subscribe itu tidak bayar. Nah, barangkali nih, kan kayak gua nih ada pertanyaan. Kan ini rumah otter berdiri sejak kapan sih? Rumah otter itu di 2019 Kang. Tepatnya di tanggal 17 Maret. Nah, di sini itu awalnya itu kita dari owner ke owner. Sama lah kayak Kang Maman ketemu saya di salah satu event mungkin ya kan. Karena lihat otter, kecintaannya dengan otter, tiba-tiba saya mau gabung dong gitu. Nah, sekarang seiring berjalannya waktu, kita sudah mempunyai wadah, mempunyai lahan yang dimana kita yang sekarang ini kita di belakang ini kita sudah kelola ini adalah lahan dari rumah otter. Pure untuk sharing, untuk berbagi bagaimana cara pelihara otter dengan baik dan benar. Itu Kang. Nah, terus kan banyak juga nih yang berpikir, untuk apa sih ada rumah otter? Nah, maksudnya tujuannya rumah otter tuh kemana tuh? Oh gitu, oke. Nah, terus gini, gua tambahin lagi aja satu pertanyaan biar lu jawab sekalian. Nah, terus gimana sih cara masuk ke rumah otter? Apa aja syaratnya? Apa gimana lah? Di rumah otter ketentuannya seperti apa gitu? Iya. Pertanyaan ini akan saya jawab sebagai perwakilan dari rumah otter karena memang pada dasarnya teman-teman di luar sana banyak yang menanyakan rumah otter di mana, bagaimana caranya masuk menjadi anggota rumah otter dan kegiatannya apa saja, Tujuannya gitu. tujuannya kemana dan apa. Nih, untuk teman-teman rumah otter pada dasarnya adalah bukan komunitas, ya kan? Kita, nah gitu kan. Jadi rumah otter itu sudah bukan komunitas. Dan kita di sini semua owner-owner di sini adalah tempat wadah hanya berkumpul untuk sharing pemeliharaan otter. Tidak ada selebihnya sih. Tapi untuk seiring berjalannya waktu untuk kedepannya kita menjadi wadah serta untuk menyelamatkan habitat-habitat otter dalam apa namanya berita-berita beredar di sana kan tentang adanya pemburu, pembalakan liar dan lain sebagainya gitu. Jadi kita mencoba menjadi wadah dan mencoba membreeding otter. Dan ketika sudah berhasil, kita terus menggali solusinya, mau dikemanain, mau seperti apa. Dan bahkan sampai saat ini, kita akan menjadi satu wadah untuk penangkaran individu. Gitu. Nah, tapi, kalau kenapa saya bilang bicara tidak komunitas? Karena pada dasarnya, kita tidak mengadakan gathering. Gathering itu maksudnya kita gathering di suatu tempat, berkumpul untuk edukasi dan sebagainya. Media edukasi kita adalah di desa. Kita tidak keluar jalur out dari riset. Hanya di YouTube ya? Ya, termasuk di YouTube. Inilah tempat edukasi kita. Dan alhamdulillah di tahun-tahun ini ya berkat doa teman-teman, berkat apa namanya
kebersamaan dari teman-teman itu kita mendapatkan beberapa liputan dari salah satu stasiun TV, bahkan 1 bulan kita bisa 5 kali liputan. Coba kita tidak mau menyombongkan atas dasar kita bisa masuk stasiun TV dan lain sebagainya, karena memang edukasi kita itu pada saat ini dan sampai seterusnya itu ya hanya media YouTube, media sosmed, karena kan kemarin juga kebentur corona ya Kang, pandemi. Yang tadinya kita mau mengikuti event besar ya kan di salah satu internasional di Jakarta ya kan, ternyata gagal karena pandemi ya. Kita beralih bagaimana caranya Rumah Otter ini tetap berkembang ya, dengan media sosmed, baik Facebook, Instagram, dan YouTube. Nah, ini pada dasarnya. Nah, pertanyaan keduanya Kang Maman adalah bagaimana sih menjadi anggota di Rumah Otter gitu kan. Pada dasarnya tidak punya otter atau punya otter atau memiliki otter atau tidak punya otter, kita boleh gabung, boleh sharing, silahkan bisa DM Instagram. Kalau yang jauh-jauh, kalau yang dekat bisa langsung datang ke basecamp Rumah Otter ya kan. Bisa di deskripsi sudah ada alamat lengkap serta siapa PSI yang harus dihubungin. Bisa sharing di situ, di YouTube bisa, di Instagram bisa. Kita tidak ada yang namanya oh ya nanti dapetin kartu anggota nggak ya gitu, oh nanti kita masuknya legal nggak ya gitu. Itu saat itu kita masih menggali informasi terus Kang, karena kalau bidang dari ownernya, melegalkan ownernya, mungkin bagi kita, bagi Rumah Otter itu saat ini masih terus digali. Tapi kalau saat ini medianya lah yang kita gali untuk kedepannya, bahwa Otter itu jangan sampai punah. Kita berhasil breeding, solusinya seperti apa ke depannya ya kan, ya, untuk anak-anaknya, berhasil dari generasi 1, generasi 2, 3 dan seterusnya. Oh, berarti kalau cuman simpati aja ke Otter bisa ya, di Rumah Otter bisa ikut ya? Bisa. Kalau mau nyumbang juga bisa gitu. Nah, nih kalau mau nyumbang boleh. Nih, untuk di Rumah Otter masih banyak renovasi. Kita menyuguhkan di video ini itu ala kadarnya, karena 80% itu terbuat dari alam yang ada, mulai dari rumput, pepohonan, ya kan. Hanya saja kita mengadopsi, membangun itu wadah penangkaran dan harus ada kandang permanen, di mana memang itu harus ada. Itu adalah persyaratan kita untuk menjenjang ke depannya, gitu Kang. Jadi kayaknya simpati aja, pengen tahu Otter kayak gimana, silahkan datang. Atau mau sharing dulu deh di Instagram, boleh, ya kan? Atau mau sharing langsung di WA grup, WhatsApp grup, boleh, ya kan? Jadi banyak medianya, jangan terputus karena memang pada dasarnya nggak boleh. Maksudnya Rumah Otter susah nih dan sebagainya nih. Gitu. Jadi terbuka ya, untuk umum terbuka. Dan bahkan nanti kalau misalkan ada rezekinya, jenjang ke depannya, basecamp ini kita buka untuk umum. Kalian bisa lihat bagaimana kesehariannya kita memberi makan otter, ya, sama halnya sih seperti mini zoo gitu deh nantinya, insya Allah ke depannya seperti itu. Nah, Om Faiz, aduh, apa saya, ini kan otter saya baru keep ya, jadi nggak bisa. Aku nyerah deh pasang harness. harness. Nah, ngomong-ngomong, kan ini di BC, pasti Om Faiz punya otter dong. Ada, iya memang otter aku di sini di coba dong buat penonton di rumah. Kenapa ini? Ya, tunjukin cara pasang harness. Aduh. Oke, gue terima tantangan lu Kang, siap. Gue prepare dulu ya otter gue ya. Oke. Gue udah pegang otter gue nih. Katanya tadi gue dikasih tantangan suruh masang harness ke Sisiro. Gue juga coba ya. Udah lama gak pakai harness ya. Iya. Oke Kang, siap. Gue juga akan coba bagaimana pasang harness pakai Sisiro. Tapi ini sebenarnya teknisnya tergantung ownernya ya masing-masing. Bagaimana cara pasang harnessnya? Ini nggak muat. Mau bantu nggak? Kakang mau bantuin? Oke, kalau Kang Maman mau bantu mah siap lah sini. Karena dia terbiasanya dari bawah, makanya dia dipakein harness. Bentar mas, salah tuh, sini. Nih tangan kamu, tuh Kang. Ya anteng kok di meja kok Kang.
Kang Maman aja yang nggak berani pegang. Ya Kang. Wah, nggak muat Kang. Harus disetting Kang. Ya, suruh setting ya lo ya. Sini sih lo. Sini nak. Susah sih nang. Tang. Sini tangan kamu. Sini. Ceklek. Mau main? Beres. Nah, tapi di samping dia bisa pasang harness, si Siro juga bisa pakai baju. Oh, bisa pakai baju juga? Iya, jadi bonusnya pakai baju. Coba lihat, mau pakai baju. Mau pakai baju terus pakai harness gitu? Iya. Repot juga permintaannya. Oke, gue siapin bajunya. Nih, tahapnya memang karena Siro sudah terbiasa. Kalau untuk pemula mau coba, harap hati-hati. Banyak teman-teman yang tidak biasa membiasakan outernya pakai harness, outernya pakai baju. Impact-nya dia kena strike kan. Pastinya dia kena strike gitu. Nah, disitulah sebagai owner kita harus tahu karakter outer kita masing-masing. Semanja-manja outer kita, kalau sama owner orang baru, pasti dia akan menggigit. Pasti ya guys. Kamu mau pakai baju, harus ada treatmentnya, harus ditanya-tanya dulu guys. Ini pakai baju nih. Ini aku buka ya Kang ya. Kang Maman udah lihat ya. Nih. Tuh, kalau Siro aku buka biasa, seperti biasa. Mood, Kang, ingat mood outer itu beda-beda, tergantung dalam kondisi apa dia dapat nurut sama kita pakai harness dan lain sebagainya, seperti itu Kang. Tapi tetap pola dia strike ke kita pasti ada gitu. Nggak mungkin nggak ada. Pakai baju perlahan, tidak boleh menyakiti. Oke guys. Ini kan pakai baju. Baju sudah kita sprekin dan alhasil tereng. Salah madepnya. Teret. Gimana Kang? Bonus dong. Mantap. Oke. Udah ya? Udah. Apa lagi? Masuk pet cargo? Boleh? Boleh sekalian. Boleh. Pet cargonya. Nah, saya udah bawa pet cargonya nih Om. Tantangan buatnya si Om. Siro? Oke, kita ditantang buat masuk ke pet cargo, tapi khusus untuk Siro. Karena tadi Kang Maman berhasil dengan cara tidak dipaksa, itu untuk outer yang di bawah 5 bulan. Memang pada dasarnya outer di bawah 5 bulan lebih gampang, karena pet cargonya pintunya lebih besar. Tapi kalau badan udah ukurannya besar, otomatis pintu pet cargo juga mengetahui dong berapa sebesar ini. Nah, kita coba Siro. Udah lama nggak pernah mau masuk pet cargo, dan udah lama jarang gua handle juga ya. Karena memang Siro udah tahu ownernya. Di sini tantangannya Kang Maman akan gua jawab, ya kan? Apakah Siro bisa? Oke. Tapi memang Kang, sebelumnya kalau ada benda di sekelilingnya, kita mungkin akan singkirin dulu ya, supaya dia juga nggak kaget apa ya. Tuh, gue baru ngomong ada benda di sekelilingnya gitu loh. Jangan sampai ada ini. Ya kan? Oke, gue singkirin dulu. Kamu takut? Sip. Nah, mau pakai harness masukin atau biasa dulu nih Kang? Teknisnya biasa dulu ya. Seperti apa biasanya Siro masuk pet cargo. Tapi biasanya kalau dia udah masuk pet cargo itu agak susah Kang. Biasanya kalau gua buka pintu gini dia langsung lari nih. Nih. Ayo, masuk. Tapi kok enggak ya? Masuk nak. Tuh. Tanpa dipaksa dong. Ya. Tuh. Dan kalau udah masuk kadang-kadang dia susah keluarnya. Nah, kan kalau Siro outernya enak nih. Masuknya ya. Pet cargo enak. Nah, kalau ada nih misalkan outer yang susah masuk pet cargo kan banyak. Gimana sih yang penanganan yang benernya? Oh gitu. Supaya masuk. Ada sih treatment sedikit pemaksaan, tapi nggak harus untuk menyakiti outernya gitu loh. Ada nih Kang. Trik pertama adalah pet cargonya kita diriin. Ya kan, dengan pintu dibuka. Oke, bisa sih kita praktek, tapi nggak tahu juga si Siro bisa masuk atau enggak ya. Karena Siro pada dasarnya nggak mau dia dikasarin masuk gitu kan. Itu memang treatmentnya nggak boleh gitu, seperti itu. Cuman pada dasarnya ada outer tertentu yang harus seperti itu karena tidak terbiasa gitu. Nanti kalau udah terbiasa enggak, kita coba ya, tapi nggak tahu juga. Boleh, sini. Nah, boleh Kang, pet cargonya diriin. Nah,
Nah, kondisi seperti ini, kadang-kadang outer-outer yang apa, ya dikatakan super galak ada, yang benar-benar nggak mau masuk pet cargo ada. Kondisi seperti ini. Tapi ini harus berdua, nggak bisa satu. Karena yang satu harus nutup. Seperti ini dan masuk. Nah, itu terkadang nggak akan ada yang bisa. Nggak berhasil ya, Mia? Banyak yang nggak berhasil. Nah, ada trik lagi. Cuman triknya itu adalah outernya harus bisa pakai harness dulu. Kalau yang nggak bisa pakai harness, otomatis dia akan seperti itu treatmentnya. Masukin dan masukin seperti itu. Terus berulang dan berulang. Nah, karena berhubung Siro mau, nanti setelah Siro masuk, anggap aja Siro sudah pakai harness ya kan? Di mana Siro ini sudah pakai harness. Triknya adalah Siro aja kalau udah masuk nggak mau keluar guys. Triknya adalah ini outer ada di luar posisinya, ya kan? Anggaplah ini outer di luar. Dia pakai harness. Kuncinya tali harness kita taruh di paling ujung pet cargo, ya kan? Sorry, ini. Nah, oke. Dari ujung pet cargo. Ketika outer mau berontak, baru kita tarik secara perlahan. Yang maju adalah pet cargonya, ya. Outernya biarkan dia menahan si bebannya harness. Setelah masuk perlahan, agak sedikit paksa. Otomatis dia akan gini kan, membenggangkan di area pintu. Nah, disitulah treatment kita untuk menutup pintunya. Itu teknik terakhir. Kalau itu nggak bisa juga, ada teknik terakhir juga. Pakai kandang lipat yang dimana pintunya dibuka besar, masukin. Oke? Karena si Siro lihat gak mau keluar tandangan Anda. Sukses. Nah, untuk Kang Maman sendiri nih, terima kasih sebelumnya sudah datang ke basecamp Rumah Outer. Karena Kang Maman itu jauh loh dari Ciamis. Iya. Merasakan perjalanan dari Ciamis ke Bogor ya kan. Saya juga sama Kang, sedih juga. Emang dari mana? Kirain saya dari Bogor. Enggak. Kalau saya tinggal saat ini memang di Karawang. Dan saya bolak-balik survei ke basecamp untuk pengelolaan di sini. Jadi tiap seminggu sekali gitu? Seminggu sekali, bahkan bisa 2 kali atau 3 kali gitu. Jadi saya terus konsultasi untuk mengembangkan basecamp ini mau seperti apa dan kedepannya bagaimana. Nah, Kang Maman inilah salah satu contoh di mana orang jauh dapat berkunjung, ya kan? Mungkin ya nanti next kedepannya bisa sebulan sekali ya kan, iya, bisa main di sini, banyak ya kerjaan kan? di sini kan. Nah, ada kerjaan di sini kita bisa sharing, bisa kumpul gitu. Seperti halnya video-video sebelumnya juga teman-teman banyak yang dari jauh dan tinggalnya di sini. Oke Kang Maman, sukses terus dan tetap ya yang tadi pesan saya harus bisa pakai harness. Ya. Jangan sampai lolos guys, harus pakai harness. Nanti mungkin bulan depan kesini udah bisa pakai harness ya? Bisa. Harus ya? Bisa, pasti bisa. Karena kalau nggak pakai harness guys, bayangkan dia berlari-lari kemana-mana tiba-tiba ngegigit orang yang tidak dikenal kan, bahaya juga kan gitu loh. Baby pun kalau ada reaksi strike aja, gue udah kaget, apalagi yang gede ya nggak? Ayo. Oke Kang, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah yang mau pelihara outer nih? Kalau gua sih kalau yang pelihara pikir-pikir lagi. Cuman kalau buat teman-teman di rumah jangan lupa dukung terus channel Rumah Outer, kembangin. Pokoknya tujuannya positif. Ya. Insya Allah sedikit besar apapun pasti digunakan untuk supaya outer tidak punah. Oke, terima kasih Kang Maman. Dan sebelumnya banyak banget arahan-arahan dari teman-teman baik di YouTube ataupun sosmed yang lainnya mengenai tentang pemeliharaan outer dan pengembangan outer untuk kedepannya. Jenis cakar kecil tentunya ya Kang Maman ya, karena memang cakar kecil saat ini memang belum dilindungi di Indonesia. Oke, next, jadikan channel ini channel yang lebih baik untuk sharing outer dan berang-berang jenis cakar kecil. Rumah Outer bersama kita lestarikan.